Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di channel Kumpulan Tutorial. Nah teman-teman, untuk tutorial kali ini kita akan membahas nih teman-teman, cara membuat grafik teman-teman ya. Nah, di mana grafik ini keunggulannya untuk menyajikan data teman-teman ya. Misalkan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik ya teman-teman. Berarti data-data tersebut kita susun teman-teman ya, agar apa ya, kayak agar lebih mudah teman-teman ya, agar lebih mudah untuk melihat dan membaca suatu data teman-teman ya. Nah, data di sini grafik itu dalam bentuk biasanya visualisasi teman-teman atau visual ya, sehingga berbeda teman-teman antara setiap data. Nah, ini gunanya sangat penting teman-teman ya, untuk melihat data, misalkan hasil penjualan, kemudian jumlah penduduk. Nah, intinya dengan kita membuat grafik ini, kita membaca data itu lebih gampang teman-teman ya. Oke teman-teman, nah kita coba dulu ya. Di sini kita sudah siapkan data teman-teman, ada dua data ya. Yang pertama ada dua kolom. Kemudian di sini ada 4 kolom teman-teman ya. Nanti cara bacanya beda-beda teman-teman ya. Oke. Untuk langkah pertama kita ini deh, cara membuat grafik dulu teman-teman. Oke teman-teman, siapkan dulu ya datanya ya. Untuk datanya itu teman-teman menyesuaikan ya. Kalau ini kan untuk sampel aja teman-teman. Oke. Nah, untuk menampilkan data pertama teman-teman gini, kita blok dulu datanya teman-teman. Nah, untuk menampilkan datanya gini teman-teman, kita blok dulu datanya. Oke. Nah, kemudian kita klik insert. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Excel versi 2010 teman-teman ya. Mungkin setiap versi Excelnya itu bakal beda-beda teman-teman, tapi untuk secara secara garis besar itu sama teman. Oke, kemudian kita klik ini. Nah, insert. Kemudian di sini ada teman-teman untuk versi 2010 ya. Ini untuk versi 2010. Nah, di sini kan ada beberapa kayak tipe kayak jenis ini ya. Misalkan kayak jenis teman-teman ya. Nah, misalkan ini ada kolom, ini ada line, kemudian ada berbentuk V, kemudian bar, ada area. Nah, teman-teman silakan pilih ya, itu terserah kayak tergantung teman-teman ya, tergantung keinginan teman-teman ya, tergantung keinginan atau ya selera masing-masing lah. Oke teman-teman, misalkan saya pilih ini dulu teman-teman, yang kolom ya. Atau teman-teman juga bisa di sini untuk memilih kayak semua jenis chartnya teman-teman ya. Di sini kan ada grafik teman-teman. Oke. Nah, di sini ada banyak teman-teman, ada line untuk grafiknya, kemudian ada P berbentuk P sama aja sih teman-teman yang di sini tadi ya. Kemudian ada bar, ada area di sini teman-teman. Oke. Nah, kita coba ini teman-teman. Kalau saya sih biasanya menggunakan kolom teman-teman ya. Oke. Kita coba ini misalkan. Nah, teman-teman teman-teman ya udah muncul ya. Nah, di sini kita bebas untuk memilih. Nah, ini ada warna teman-teman ya. Oke. Untuk warna grafiknya teman-teman, atau warna chartnya ya. Nah, banyak teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pilih lagi teman-teman. Nah, untuk jenisnya. Oke, kemudian di sini juga teman-teman juga bisa pilih nih di chart layout teman-teman ya. Nah, di sini kan banyak teman-teman. Nah, misalkan ini, kemudian teman-teman bisa pilih ini. Oke. Misalkan teman-teman bisa pilih yang ini. Ini banyak banget teman-teman ya. Atau di sini juga sama sih, chart tipe tadi teman-teman. Oke. Ini yang versi 2010 teman-teman ya. Nah, banyak teman-teman. Nah, ini kan di graf ini kita juga bisa menambahkan data teman-teman ya. Atau kita juga bisa switch kolom, misalkan kita mau ganti nih. Nah, dia kan di atas teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman kita klik di sini lagi, dia balik ke awal lagi teman-teman ya. Nah, misalkan kita pilih ini deh, kita pilih ini. Oke. Nah, teman-teman, misalkan kita mau menambahkan data nih, ini kan sampai November. Misalkan kita ditambah sini Desember, oke. Kemudian misalkan di sini 800. Nah, teman-teman kayak gini caranya, cara awal tadi teman-teman ya. Kita blok di sini. Kemudian kita masuk menu insert lagi. Kemudian di chartnya teman-teman ya, di kolom kita pilih ini misalkan teman. Atau ini tergantung selera teman-teman ya. Atau yang ini. Ini banyak di pilihan insert ini banyak banget teman-teman. Misalkan kita pilih line, untuk jenis grafiknya teman-teman ya. Kemudian ada kolom. Nah, di sini teman-teman ada kolom. Kalau saya biasanya menggunakan standar teman-teman ya, karena enak dibaca ya untuk jenis chartnya. Oke, yang ini atau yang ini. Oke, kemudian atau ini banyak banget teman-teman pilihan chartnya. Oke, caranya tadi gini teman-teman, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu, kita blok. Kemudian kita masuk menu insert. Untuk ini versi 2010 teman-teman ya, Excel 2010. Kemudian cari ini teman-teman tipenya.
Misalkan kita mau yang batang kayak ini teman-teman. Nah ini kan banyak nih. Untuk misalkan kita mau batang tadi, ini banyak banget jenisnya teman-teman. Oke. Nah misalkan kita mau yang kolom tadi yang kayak gini teman-teman, kita klik OK, kemudian kita pilih teman-teman. Di sini banyak banget ya untuk pilihannya. Nah oke teman-teman, untuk ini cat tipenya ya. Kemudian kita misalkan apa ya, data ini, kemudian kita pilih yang warnanya beda, misalkan ini teman-teman. Nah itu teman-teman yang untuk catnya. Teman-teman tadi juga bisa menambahkan ya, misalkan di sini dengan Novembernya hilang teman-teman. Misalkan ini kita mau menambahkan satu lagi deh, misalkan Desember. Di sininya kita tulis misalkan Desember. Di sininya 700 misalkan teman-teman ya, untuk jumlah penuh 700. Dia otomatis teman-teman ya. Nah di sini dia otomatis, di sini teman-teman ya 700. Oke. Misalkan dia kita tambah lagi, misalkan Desember lagi, Desember. Misalkan kita tambah ini di sini deh, bulan lain misalkan. Di sini 500. Nah dia otomatis nambah teman-teman. Nah itu kalau mau menambah data, otomatis muncul di sini. Oke. Kalau kita mau hapusnya teman-teman nggak usah masuk ke grafik lagi ya. Masuk untuk insert grafik lagi, kita tinggal hapus data di sini. Nah dia otomatis teman-teman ya, otomatis muncul di grafiknya ya teman-teman. Oke, itu cara untuk menambahkan datanya teman. Oke, kita coba lanjut ke yang sheet kedua. Ini kan baru dua datanya teman-teman ya, misalkan bulan, kemudian jumlah penduduk. Nah bacanya gini teman-teman, lebih enak untuk membaca ya. Biasanya kalau saya untuk presentasi, biasanya saya pindahkan chart ini ke PowerPoint teman-teman. Jadi lebih enak ya untuk menerangkan ke klien atau ke pimpinan kita teman-teman. Nah teman-teman, untuk membaca grafik ini lebih enak teman-teman daripada membaca data ini teman-teman ya. Kalau datanya dua itu lebih enak sih. Kalau banyak kan agak ribet teman-teman, dan lebih cepat grafik biasanya. Oke, misalkan di sini jumlah penduduk di bulan Januari itu 200 teman-teman ya. Kemudian di bulan Februari itu 300, antara 400 dan 200 teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kan untuk menampilkan grafik yang dua data atau dua kolom teman-teman ya. Nah gimana kalau dua kolom, lebih dari dua kolom teman-teman. Nah kita di sini udah menyiapkan data di sini teman-teman ya. Nah di sini kan ada 4 kolom teman-teman ya. Ada bulan, ada jumlah penduduk, ada yang menetap, kemudian ada data pindah. Nah caranya sama teman-teman, kita blok. Kemudian kita insert lagi. Nah di sini kita pilih teman-teman ya untuk jenis grafiknya, misalkan ini. Oke, kita rubah dulu teman-teman ya untuk grafiknya. Kayaknya ini agak susah baca teman-teman ya. Misalkan kita pilih, nah ini pilih ini teman-teman. Oke, nah ini kan lebih enak teman-teman, lebih enak ya, lebih enak untuk cara bacanya. Untuk memberi judul, misalkan di sini ya, kita beri judul, misalkan laporan, kita klik satu klik aja. Kemudian kita rename teman-teman ya, misalkan laporan jumlah penduduk teman-teman ya, penduduk. Oke, penduduk tahun 2022 misalkan. Oke, nah di sini teman-teman masih bisa custom ya. Di sini kita home, kemudian kita pilih Times New Roman. Nah kemudian kita pilih misalkan ini kegedean teman-teman, 16 lah ini ya teman-teman ya, lebih bagus lah. Nah ini kan lebih enak teman-teman ya untuk membaca data ini teman-teman daripada ini ya. Cara bacanya gini, misalkan di bulan Januari pindahnya 50 teman-teman ya, kemudian di bulan Februari 100, di bulan Maret itu 50. Nah begitu juga menetap, ini kan warnanya beda-beda teman-teman ya. Yang ini untuk pindah, kemudian ini menetap, kemudian ini jumlah penduduk teman-teman ya. Nah untuk bacanya enak gini teman-teman, atau teman-teman bisa ini deh, bisa klik ini agar lebih enak ya, switch column. Nah ini kan lebih enak teman-teman untuk bacanya nih. Oke, kalau mau balikin lagi teman-teman klik ini. Nah, atau teman-teman bisa ganti ini ya untuk warnanya. Nah, di sini yang ini enak teman-teman ya. Misalkan untuk pindahnya 50 Januari, kemudian Februari 100, Maret itu 50. Kemudian yang menetap itu 150 teman-teman ya datanya. Kemudian bulan Februari yang menetap 200. Sama aja teman-teman ya, 150. Misalkan untuk bulan Januari, teman-teman yang menetap 150. Oke, benar. Kemudian yang bulan Februari teman-teman yang 200 yang menetap ya, sama aja teman-teman ya. Jadi untuk grafik ini lebih enak teman-teman untuk baca apa ya, kayak baca datanya teman-teman ya, atau menganalisis data. Biasanya digunakan untuk membuat laporan apa ya, penjualan, kemudian jumlah penduduk kayak gini teman-teman ya. Nah teman-teman, demikian ya sekilas untuk cara membuat grafik teman-teman di Excel. Nah, untuk contoh kita menggunakan Excel 2010 teman-teman.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya.